Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Tri Paluritan Riola, salah satu pengusul fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2020 dengan jenis bantuan pendayagunaan uang. Usulan pada tahun ini dan pada kesempatan kali ini adalah penulisan lontar atau gibon, di mana penulisan lontar atau gibon melihat eksistensi tentang penulisan manuskrip lontara yang berada di Sulawesi Selatan saat ini sudah mengalami degradasi yang sangat-sangat, di mana seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Bone sendiri dan generasi-generasi penerus sudah tak banyak yang kita lihat dalam pengembangan dan pelestarian penulisan maupun cara baca dalam bacaan lontara. Dengan kekayaan yang melimpah serta budaya yang secara kultural masih kental, tentu tak lazim ketika saya pribadi sebagai generasi penggerak tak terjun untuk melakukan pelestarian komunitas budaya yang sangat dilakukan pada kelahiran. Ketertarikan dalam hal kajian budaya ketika pengenalan lontara masih duduk di bangku sekolah dasar. Akan tetapi saat ini pula pembelajaran lontara tak lagi terdengar pada bangku sekolah dasar. Keterpurukan inilah yang memacu saya untuk tetap berada pada jalan pelestarian kebudayaan tersebut. Penyimpangan dan keberadaan masyarakat sebagai komunitas budaya yang tidak lagi sejalan dengan program pemerintah daerah. Pokok-pokok kebudayaan daerah pun sampai sejauh ini telah dikumandangkan, membuat saya masih bertanya apakah sebenarnya hasil dari sebuah musyawarah antara wakil rakyat dan budaya. Seyogianya Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengatakan bahwa nadi dan dari sebuah negara terletak pada kekayaan. Berangkat dari sinilah saya berusaha untuk terus memberikan kontribusi kepada negara untuk tetap pada jalur budaya dengan mempertahankan pustaka lontar sebagai falsafah hidup menuju Indonesia yang lebih baik. Kembali saya memberikan usul dan gagasan serta penawaran dalam bentuk kegiatan workshop dan penulisan aksara lontara atau gibone dalam fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2020 agar menjadi sebuah pustaka yang tidak punah. Penulisan aksara lontara atau gibone ini adalah sebuah momentum dalam pelestarian serta mempertahankan kebudayaan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Menjadi daerah dengan memiliki sejarah yang sangat panjang dan termasuk salah satu dari 3 kerajaan terbesar di masa lampau di daerah Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone tentu memiliki banyak potensi kebudayaan dan kearifan lokal yang masih tersimpan. Tentu dengan melihat kondisi saat ini, kebudayaan lokal telah mengalami komodifikasi secara masif dengan pandangan yang lebih mempermudah kebudayaan dan adat istiadat yang tidak sesuai alur dan keberadaannya. Sangatlah disayangkan dengan potensi bahwa kebudayaan Bugis Bone yang kaya tersebut tidak dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah daerah tersendiri. Dan sebagai pandangan tersendiri bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pengembangan serta pelestarian kebudayaan belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Maka dari itu, melalui program Direktorat Jenderal Kebudayaan, yakni Fasilitasi Bidang Kebudayaan pada tahun 2020, saya kembali mencoba untuk mengajukan suatu kegiatan literasi berbasis budaya, yaitu workshop dan penulisan aksara lontar atau gibone. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang saya usulkan terdiri dari 3 tahap, yang pertama mencoba untuk melakukan forum komunikasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, generasi muda, industri kreatif, dan komunitas-komunitas budaya yang ada di Kabupaten Bone untuk kembali mengulang dan belajar tentang tata cara penulisan lontar dengan media di atas daun lontar. Tentu ini menjadi terobosan baru. Dengan menggunakan daun lontar yang dibubuhi tulisan dapat menjadi keseruan tersendiri serta dapat mencintai kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah kita sendiri. Tentu ini menjadi terobosan yang terbaru. Dengan menggunakan media daun lontar yang dibubuhi tulisan dapat menjadi keseruan tersendiri serta dapat mencintai kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah kita sendiri. Pelaksanaan workshop ini pula
menjadi momentum fokus grup discussion bersama pemerintah daerah tentang kiat-kiat pemerintah daerah dalam pelestarian dan kemajemukan masyarakat melalui budaya. Selanjutnya tahap kedua, setelah melaksanakan workshop penulisan lontar atau gibone, saya mengusulkan untuk bincang-bincang sederhana kepada generasi muda produktif, industri kreatif berbasis budaya tentang bagaimana mensinergikan pokok-pokok kebudayaan daerah dengan program kerja komunitas masing-masing. Tentu ini menjadi sumber daya yang secara masif dan berkelanjutan dapat terrealisasikan, di mana pemikiran bersama dapat menjadi wadah untuk merealisasikan kebudayaan Bugis Bone menjadi peradaban Bugis tertua di Indonesia. Adapun tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan panggung puncak acara penulisan lontar atau ogi secara massal dengan diselingi persembahan dari sanggar-sanggar seni yang ada di Sulawesi Selatan dengan mengangkat tema kebinekaan demi Indonesia yang lebih damai. Kebudayaan dan kebiasaan serta adat istiadat menjadi suatu unsur kegiatan yang merupakan stimulan untuk para penggiat budaya lokal, baik literasi maupun kesenian tradisi, dalam satu panggung ekspresi dan menampilkan seluruh kearifan lokal daerah. Menjadi sebuah acara dengan pemanfaatan sumber daya manusia kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal yang kaya merupakan bentuk kepedulian yang besar demi terwujudnya Indonesia yang lebih harmoni menuju Indonesia yang lebih maju di mata dunia. Menjadi ujung tombak bagi pengembangan literasi dan penyedia informasi bidang budaya tentu menjadi momentum bagi saya untuk terus memberikan dedikasi yang besar agar pelaku serta penggiat budaya akan terus tumbuh pada diri setiap insan dan pula kesadaran terhadap pelestarian serta pengembangan budaya dan masyarakat. Ucapan terima kasih yang saya berikan setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan bantuan fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2020, sehingga para pelaku dan penggiat serta komunitas budaya yang ada di seluruh Nusantara memiliki sedikit tempat penyaluran aspirasi pengembangan budaya di daerah masing-masing demi kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya Tripal Nurkan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.